Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Apa saja sih yang ada di dalam sistem reproduksi itu? Yuk disimak baik-baik. Yang pertama yaitu spermatogenesis, proses pembentukan sperma. Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus seminiferus di dalam testis. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonium diploid atau sel induk sperma akan memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Secara spesifik, spermatogonium diploid atau sel induk sperma akan berubah menjadi spermatosit primer 2N secara mitosis, yang artinya sel anak yang dihasilkan sama dengan sel induk. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder haploid yang berukuran sama, artinya sel anakan yang dihasilkan berbeda dengan sel induk. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid haploid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau disebut dengan spermatozoa haploid. Spermatozoa akan bergerak dalam epididymis, tabung penyimpanan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, dari sebanyak itu hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna. Proses organesis terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pengandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Tahap pengandaan terjadi pada ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Tahap pengandaan ini, sel primordial mengalami pembelahan mitosis, pembentukan organia yang bersifat diploid. Tahap kedua atau pertumbuhan organia mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer diploid. Oosit primer kemudian mengalami fase istirahat sampai masa pubertas. Tahap ketiga itu tahap pematangan yang dimulai pada masa puber. Saat masa puber, oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Menjelang saat kelahiran, semua oosit primer telah memulai proses pembelahan meiosis pertama. Namun sel-sel ini berhenti melanjutkan ke tahap pembelahan metafase dan masuk ke tahap istirahat sebelum profase. Oosit primer tidak menyelesaikan pembelahan meiosis pertama sebelum memasuki masa pubertas. Saat pubertas terjadi proses pematangan yang melewati 3 stadium, yaitu primer, preantral, dan sekunder antral, dan preovalasi folikal gravian. Meiosis 1 akan menghasilkan 2 anak, oosit sekunder dan badan polar 1. Kemudian sel akan masuk pada tahap meiosis 2 tetapi akan terhenti pada tahap metafase sebelum ovulasi dan akan terselesaikan ketika sel terbuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka sel akan berdegenerasi 24 setelah terjadinya ovulasi. Perubahan sekunder pada perempuan yaitu suara lembut dan nyaring, muncul jerawat, kulit lebih halus, tumbuh rambut pada bagian badan tertentu, payudara membesar, dan panggul melebar. Sedangkan perubahan primer yaitu menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ditandai dengan luruhnya endometrium atau dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 4-6 hari. Yang kedua, fase folikuler. Memasuki fase folikuler, ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang.
Folikel dan sel telur tersebut akan tumbuh dan merangsang penebalan pada dinding rahim. Fase ini biasanya berlangsung selama 11-27 hari bergantung pada siklus untuk setiap wanita. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi saat ovarium melepas sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi oleh sperma di bagian saluran indung telur. Akan tetapi, apabila tidak terjadi pembuahan, sel telur akan melebur dalam waktu 24 jam setelah fase ovulasi. Fase ini biasanya terjadi di hari ke-14 siklus menstruasi. Yang keempat, fase luteal. Fase luteal ditandai dengan sel telur yang berubah menjadi jaringan yang disebut corpus luteum. Jaringan ini akan mengeluarkan hormon yang membuat dinding rahim menjadi lebih tebal. Namun, apabila tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Selanjutnya, lapisan rahim akan luruh selama menstruasi. Fase luteal terjadi selama 11-17 hari. Perubahan primer. Perubahan primer pada laki-laki pada masa pubertas ditandai dengan organ kelamin yang telah mampu memproduksi sel-sel kelamin laki-laki melalui menghasilkan sel sperma di dalam testis. Kedua, perubahan sekunder. Tumbuhnya janggut, munculnya kumis dan janggut, tumbuhnya rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin mulai membesar, suara berubah menjadi lebih berat, dada tampak bidang, mengalami perubahan pada bau badan. Sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Terdapat sejumlah organ sistem reproduksi wanita yang berbeda dengan laki-laki. Fungsi sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Sel telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Proses ini merupakan tahap awal kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, sistem reproduksi pada wanita akan melakukan peluruhan lapisan rahim atau dikenal dengan menstruasi, menghasilkan hormon seksual yang menjaga siklus reproduksi. Anatomi dan organ sistem reproduksi wanita, yaitu ada bagian dalam dan ada bagian luar. Bagian dalam yaitu internal, bagian luar yaitu eksternal. Struktur reproduksi wanita bagian luar yaitu labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ reproduksi internal pada wanita yaitu vagina, rahim, dan ovarium. Struktur anatomi organ reproduksi laki-laki. Secara anatomi, organ reproduksi laki-laki terdiri dari dua organ reproduksi, eksternal dan internal. Eksternal yaitu skrotum dan penis dan organ reproduksi. Internal yaitu testis menghasilkan sperma dan hormon. Kelenjar aksesoris mensereksikan produk esensial bagi pergerakan sperma dan segerumpulan ductus yang membawa sperma dan kelenjar. Skrotum merupakan pembungkus testis, di mana penurunan testis ke dalam skrotum. Decustus testicularis terjadi semenjak di dalam kandungan suhu testis lebih rendah 2 derajat Celcius dari suhu tubuh. Ada beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu testis. Terdapatnya kelenjar keringat, terdapatnya plexus pempiniform berupa anyarman
vena dari testis. Terdapatnya otot dartos berupa otot-otot halus. Testis merupakan saluran-saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut tubulus seminiferus. Tempat terbentuknya sperma di tubulus seminiferus. Juga terdapat sel-sel Leydig yang disebut di mana sel ini akan menghasilkan testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pria. Ductus efferens, tubulus seminiferus di berbagai atas lobus membentuk tubulus lurus, tubulus rectus, dan masuk ke bagian testis yang disebut arete testis dan keluar sebagai ductus efferens. Epididismis, saluran ini menempel pada testis. Saluran epididismis merupakan ductus efferens bersatu yang berkelok-kelok. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididismis yang panjangnya hampir mencapai 6 meter selama perjalanan sperma. Di didismis sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi lapisan otot. Saluran ini makin tebal ke arah ekor ini sesuai dengan fungsi epididismis untuk mendorong sperma menuju ke vas deferens. Vas deferens merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididismis menuju ke uretra. Tetapi sebelum sampai di uretra terjadi pelebaran saluran yang disebut ampula. Di akhir saluran ampula akan bersatu dengan saluran fascia seminalis membentuk saluran kecil yang disebut ductus ejakulasi. Ductus ini masuk ke dalam prostate dan bermuara pada uretra. Saluran uretra di samping merupakan saluran ekstrensi juga sebagai saluran reproduksi. Kelenjar aksesoris, kelenjar vasikula seminalis. Kelenjar ini menyumbang 60% total volume semen cairan dari fasika. Seminalis mempunyai sifat kental, kuning-kuningan, dan akalis basah. Cairan ini mengandung mucus gula glukosa, sumber energi bagi sperma, enzim pengkulasi asam askorbat, dan prostaglan. Penis manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil yang mirip spons, yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasan disebut trabekula. Jaringan erektil ini berasal dari vena dan Kepler yang dimodifikasi. Ketiga jaringan erektil ini adalah A2 buah corpus cavernosum dari penis pada bagian dorsal, B1 buah corpus cavernosum dari uretra, corpus spongiosum. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Sedangkan tempat terjadinya fertilisasi pada manusia ada di tuba fallopi wanita atau bisa juga disebut dengan ovidus. Di dalam manusia, sebuah fertilisasi disebut dengan fertilisasi internal. Disebut dengan fertilisasi internal karena proses pembuahannya ada di dalam tubuh betina. Hal inilah yang membuat manusia menghasilkan jumlah individu yang sedikit namun jauh lebih aman. Proses fertilisasi.
Beberapa tahapan saat proses fertilisasi. 1. Proses pematangan. Tahapan yang pertama adalah melakukan pematangan terlebih dulu pada sel-sel gamet, yakni sel telur dan sperma. Pematangan sel telur. Sel telur yang bisa dibuahi adalah jenis sel telur yang sudah matang. Proses pematangannya ada di dalam ovarium. Pada ovarium juga terdapat berbagai sel-sel telur muda yang dinamakan folikel. Pematangan sel sperma. Pada bagian sel sperma juga sama dengan sel telur, yakni hanya jenis sperma matang saja yang bisa melakukan pembuahan. 2. Proses ejakulasi. Bagian selanjutnya adalah melakukan proses ejakulasi. Proses ini ditandai dengan keluarnya cairan semen yang mengandung sperma ke dalam vagina. Pada setiap ejakulasi terdapat lebih kurang 120 juta sel sperma untuk 1 mili cairan mani. Namun, proses ini bisa berbeda jika proses pembuahan terjadi pada bayi tabung. 3. Terjadinya kapasitasi spermatozoa. Ketika proses penyelaman sperma pada sistem organ wanita, maka sperma mengalami kapasitasi. Kapasitasi spermatozoa merupakan proses penyesuaian sperma pada rahim dengan cara melepas selubung glikoprotein. 4. Difusi sperma dan ovum. Saat sel telur teraktivasi, maka dinding sel telur akan terbentengi dari sel sperma yang lain. Nantinya akan terbentuk fonukleus jantan di dalam kepala sel sperma dan juga fonukleus betina. Nantinya juga akan ada pembentukan fonukleus jantan dan betina yang akan mengalami singami atau penyatuan kedua sel. Penyatuan tersebut akan mengalami difusi dan itulah proses fertilisasi. Selanjutnya yaitu proses kehamilan. Kehamilan terjadi setelah sel telur matang berhasil dibuahi oleh sperma. Maka dari itu, proses kehamilan akan terjadi setelah suami istri berhubungan intim. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Dengan kata lain, jika pada waktu tersebut pembuahan tidak dilakukan, kadar hormon akan menurun dan sel telur akan meluruh. Pembuahan sel telur bisa terjadi di dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari setelah hubungan intim. Setelah berhubungan, sekitar 300 juta sel sperma akan dikeluarkan dan mulai memasuki misve. Namun, hanya sedikit dari sel sperma tersebut yang akan mencapai tuba fallopi, tempat di mana sel telur menunggu untuk dibuahi. Dari sisa sperma yang berhasil masuk, biasanya berjumlah ratusan. Hanya akan ada satu sperma yang bisa bertemu dengan sel telur. Nah, pertemuan antara sperma dan sel telur ini yang menjadi awal pembuahan dan tanda dimulainya proses kehamilan. Proses kehamilan berlanjut setelah pembuahan terjadi, dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot. Setelahnya, zigot akan berkembang menjadi embrio alias calon janin. Zigot menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses pembuahan. Pada masa ini, wanita mungkin mulai memasuki masa awal kehamilan dan ada kemungkinan mengalami flek kecoklatan atau mengalami pendarahan ringan selama kira-kira 1 atau 2 hari yang disebut dengan pendarahan implantasi, tapi tidak semua wanita mengalaminya. Setelah pendarahan selesai, kantung ketuban dan plasenta akan terbentuk. Nantinya kedua bagian ini akan menjadi sumber nutrisi janin selama berada di kandungan. Plasenta juga akan mulai melepaskan hormon kehamilan HCG dan hormon tersebut bisa mulai dideteksi melalui tes urin. Proses kehamilan terus berlanjut dan gejala mungkin mulai dialami wanita, diantaranya mual dan perubahan payudara. Untuk memastikan kehamilan, perlu dilakukan pemeriksaan atau tes kehamilan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah tes kehamilan dengan tes PEG. Biasanya dilakukan pada 2 atau 3 minggu setelah hubungan intim di masa subur.